Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Sahabat, kalau ada seorang wanita yang sudah dinikahi secara sah, artinya wanita ini adalah istri dari seorang laki-laki. Ya, tentu saja dari seorang laki-laki. Karena kalau dua suaminya, maka suami keduanya itu adalah berstatus suami haram, suami zina. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak dibenarkan seorang wanita menikah secara sah atau secara tidak sah, di bawah tangan, di atas tangan, tersembunyi, atau istilahnya siri. Tidak boleh. Tidak boleh wanita menikah dengan laki-laki lain setelah dia punya satu suami. Suami hidup ya. Sebenarnya suami yang sudah meninggal itu bukan suami lagi sebenarnya. Karena kalau dia masih suami, ya dia nggak boleh kawin dengan laki-laki lain kan? Betul kan? Kalau laki atau suami dari wanita sudah meninggal, wanita ini adalah istri dari suaminya. Suaminya sudah meninggal, sudah dikubur, barangkali sudah hancur badannya. Itu bukan suami lagi. Karena kalau statusnya masih suami secara hukum ya, bukan secara moral. Kalau secara moral ya tentu dia akan menganggap itu sebagai suaminya. Tapi sebenarnya secara moral pun tidak juga. Kenapa? Karena kalau secara hukum maupun secara moral masih dianggapnya itu suaminya, bagaimana dia mau menikah lagi? Ketika dia sudah menikah, lalu kalau itu masih berstatus suami, baik secara hukum maupun secara moral, kan jadi masalah. Si suami akan mengatakan, kau kok masih teringat-ingat sama dia? Dia kan sudah mati, suamimu itu sekarang aku. Nah, itu berlaku kalimatnya secara moral dan secara hukum. Orang yang sudah mati tidak bisa lagi memberi nafkah, menunaikan kewajiban-kewajiban yang mau kewajiban batin maupun kewajiban fisik. Tidak ada tuntutan, sudah selesai. Nah, sekarang suami istri ini ternyata si istri tidak mau disentuh oleh suaminya. Padahal pernikahan itu menghalalkan seorang laki-laki boleh menyentuh wanita yang tadinya itu bukan mahramnya. Si pria bukan mahramnya si wanita. Haram bagi mereka bersentuhan. Bahkan makruh berkata-kata, bertutur kata, bercengkrama jika bukan dalam keadaan yang penting dan mendesak. Misalnya urusan kerja, itu kan terpaksa. Itu pun tempatnya haruslah yang dianggap aman, wajar, dan memiliki nilai kemuliaan serta kehormatan. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Artinya begini, tidak boleh ada ruangan, ya, di dalam ruangan itu berkumpul laki-laki dan perempuan. Apalagi laki-laki dan perempuan itu lebih dari, maksud saya, apalagi jika di dalam ruangan itu hanya ada laki-laki satu orang, perempuan satu orang. Kalau rame, jangankan di suatu tempat, misalnya di dalam rumah, di dalam ruang kantor, di dalam masjid saja, kalau ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul di masjid, satu laki-laki, satu perempuan, jangan dikira itu tidak bisa terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sudah ada kejadian guru ngaji di musolanya melakukan tindakan tidak senonoh. Kalau dengan santri perempuannya itu masih mending, karena laki-laki dan perempuan. Padahal itu juga dosa besar. Apalagi ini dia mensodomi murid laki-lakinya. Jadi tidak jadi jaminan, jangankan masjid yang dibuat dari manusia, bahkan di sorga saja terjadi perbuatan yang melanggar hukum Allah, yaitu perbuatan setan terhadap Adam, iblis terhadap Adam. Akibatnya Adam terusir, si iblis pun terusir, Hawa pun ikut terusir.
Nah, sekarang si istri tidak mau disentuh oleh suaminya. Padahal ini suaminya. Suaminya itu nikah, salah satu tujuannya adalah supaya bisa menyentuh wanita itu. Supaya bisa bermesraan, supaya bisa bersenggama. Si istri tidak mau disentuh. Itu artinya hak suami ditolak oleh istri. Sebaliknya, istri kan juga punya keinginan batin, ada kebutuhan biologisnya. Dia juga ingin bermesraan dengan suaminya, berhubungan senggama dengan suaminya. Si suami tidak mau. Itu artinya si suami menolak hak istri. Jika itu terjadi, yang terjadi itu adalah kezaliman. Kezaliman itu adalah dosa besar. Baik sahabat, sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Ingat, jika Anda menolak pasangan sah Anda untuk disentuh, ya, jika Anda menolak pasangan Anda di mana dia ingin menyentuh Anda, atau sebaliknya Anda ingin menyentuh dia, dia menolak, itu artinya dia menolak hak Anda. Dia ingin membatalkan hak Anda. Pada saat itu dia membatalkan hak Anda. Itu artinya telah terjadi kezaliman. Dan itu artinya dosa. Dan itu artinya menggugurkan keberkahan dalam hubungan Anda berkeluarga. Jika itu yang terjadi, maka percayalah, bukan tidak mungkin rumah tangga Anda sedang dalam bahaya. Sadari ini, mengertilah, jangan lakukan itu. Berikan hak masing-masing. Ya, terlepas dari hak yang lain belum ditunaikan, tapi hak yang ini jangan dihalangi. Sahabat, sampai di sini. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.